Perkenalkan, nama saya Rifki Adat Madani. Saya dari UIN Raden Intan Lampung, jurusan Syariah, Fakultas Hukum Tata Negara, semester 5, NPM 1821020041. Baiklah, di sini saya ingin melaksanakan tugas dari Bapak Herpin Yoki Pradipta MHI. Baiklah, materi yang ingin saya sampaikan di sini ialah tentang pemeriksaan gugatan di persidangan. Yang pertama, pendaftaran dan panggilan. Sesuai azas hakim bersifat menunggu, inisiatif pengajuan tuntutan dilaksanakan oleh penggugat. Tindakan pertama yang harus dilakukan penggugat adalah mendaftarkan gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri dengan memperhatikan kompetensi relatif pengadilan negeri yang bersangkutan. Proses pendaftaran ini dimulai dengan membayar biaya perkara sesuai dengan azas beracara dikenakan biaya. Pendaftaran tersebut akan ditindaklanjuti dengan sesuai penetapan Ketua Pengadilan Negeri yang menunjukkan susunan majelis hakim pemeriksa perkara tersebut. Kedua, majelis hakim menentukan hari dan tanggal persidangan serta memerintahkan pemanggilan kedua belah pihak yang berperkara supaya hadir di persidangan yang telah ditetapkan, disertai saksi-saksi yang mereka kehendaki untuk diperiksa, dan dengan membawa segala surat keterangan yang akan dipergunakan. Pasal 145 RBG atau pasal 121 ayat 1 HIR, pemanggilan dilakukan oleh jurusita dengan menyerahkan surat panggilan dan tergugat disertai salinan surat penggugatan. Pemanggilan ini harus dilakukan dengan patut, yang ditunjukkan dengan pengembalian risalah panggilan itu kepada majelis hakim. Apabila yang dipanggil bertempat tinggal di luar wilayah hukum pengadilan negeri yang memeriksa perkara yang bersangkutan, panggilan dilakukan melalui Ketua Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal orang yang dipanggil tersebut. Yang kedua, yaitu tentang putusan karena tidak hadir pada sidang pertama. Di sini pasal 148 RBG atau 124 HIR memuat ketentuan bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum membayar biaya dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan penggugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut. Namun pada pasal 150 RPG atau pasal 126 HIR masih memberi kelonggaran kepada majelis hakim untuk tidak menjatuhkan putusan pada persidangan pertama dan memerintahkan jurusita untuk memanggil penggugat sekali lagi untuk hadir dan juga memanggil pihak sebelumnya telah hadir untuk menghadapi lagi pada hari persidangan berikut yang telah ditetapkan untuk itu. Setelah penggugat dipanggil kedua kalinya dan ternyata penggugat tidak hadir pula pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut, hakim akan menjatuhkan putusan menggugurkan gugatan penggugatan yang menghukum tergugat membayar biaya perkara. Dalam putusan yang menggugurkan gugatan penggugat, pokok perkara tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim karena
Memang pemerintah perkara sesungguhnya belum dilakukan. Sebagai catatan, perlu diperhatikan bahwa apabila penggugat hadir dalam persidangan pertama namun tidak hadir dalam persidangan-persidangan berikutnya, maka perkaranya akan diperiksa dan diputus secara kontradiktor. Materi yang ketiga yaitu upaya perdamaian. Pasal 154 RBG atau 130 HIR antara lain yaitu menentukan: 1. Bila pada hari yang telah ditentukan para pihak datang menghadap, maka pengadilan negeri dengan perantara ketua berusaha mendamaikannya. Yang kedua, bila dapat dicapai perdamaian, maka di dalam sidang itu juga dibuat suatu akta dan para pihak dihukum untuk menaati perjanjian yang telah dibuat. Dan akta itu mempunyai kekuatan serta dilaksanakan seperti suatu keputusan biasa. Dan yang ketiga yaitu terhadap suatu keputusan tetap semacam itu tidak dapat diajukan bandingan. Ketentuan ini mewajibkan majelis hakim sebelum memeriksa perkara perdata harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang sedang bersengketa tersebut. Peran hakim dalam usaha menyelesaikan perkara tersebut secara damai sangat penting. Putusan perdamaian punya arti yang sangat baik bagi masyarakat pada umumnya dan khususnya bagi orang yang mencari keadilan. Apabila perdamaian tidak dapat dicapai, maka proses pemeriksaan akan dilanjutkan dengan tahap menjawab, pembuktian, kesimpulan, dan keputusan pengadilan. Baiklah, selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang jawaban dan ekspeksi. Tidak ada ketentuan yang mewajibkan tergugat memberikan jawaban. Namun, jawaban itu sangat penting bagi tergugat. Karena apabila tergugat tidak memberi jawaban, tergugat harus menyadari ia harus memikul akibat dari sikapnya. Dalam jawabanlah tergugat dapat mengemukakan argumentasi yang menguntungkan posisinya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara lisan maupun secara tertulis. Jawaban tergugat dapat terdiri dari dua macam, yaitu 1. Jawaban yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang lazim, disebut ekspeksi atau tangkisan. Sasaran dari ekspeksi adalah tidak diterimanya gugatan penggugat. Ada bermacam-macam ekspeksi yang dapat dikelompokkan menjadi dua macam, yaitu prosesual dan ekspeksi material. Ekspeksi prosesual ialah yang mendasarkan daripada hukum secara perdata, misalnya ekspeksi yang menyangkut kompetensi absolut, ekspeksi yang menyangkut kompetensi relatif, ekspeksi yang terkena nebis in idem, dan sebagainya. Selanjutnya di sini ekspeksi material. Ekspeksi material adalah yang didasarkan pada hukum perdata material. Misalnya, ekspeksi yang menyatakan gugatan penggugat sudah lewat waktu atau kadaluarsa. Ekspeksi yang menyatakan gugatan penggugat belum waktunya untuk diajukan. Peremptoire accepti dan sebagainya. Yang kedua, jawaban yang langsung mengenai pokok perkara. Jawaban tergugat yang langsung mengenai pokok perkara dapat berupa pengakuan, bantahan, reverti,
Pengakuan berarti mengakui dan membenarkan isi gugatan penggugat. Pengakuan ini dapat meliputi keseluruhan isi gugatan atau hanya terhadap bagian atau bagian-bagian tertentu dari gugatan. Sedangkan bantahan berarti menyangkal atau membantah isi gugatan penggugat. Bantahan tergugat harus disertai dengan alasan-alasannya. Bantahan ini juga dapat meliputi keseluruhan atau sebagian isi gugatan. Oleh karena itu ada kemungkinan tergugat mengakui sebagian dan membantah bagian dari lain isi gugatan. Dan reverti berarti tergugat menyerahkan segala sesuatu kepada hakim. Materi selanjutnya tentang gugatan rekonvensi. Gugatan rekonvensi atau gugatan balik atau gugatan balasan diatur dalam pasal 157 dan 158 RBG. Pasal 132A dan 132B HIR. Pasal 157 RBG menyatakan 1. Tergugat berwenang untuk mengajukan gugatan baik dalam segala hal terkecuali A. Bila penggugat dalam konvensi tidak bertindak dalam suatu kedudukan, sedangkan gugatan balik mengenai diri pribadinya dan sebaiknya. B. Bila pengadilan negeri yang Bila pengadilan negeri yang menangani gugatan alasannya tidak berwenang mengadili persoalan yang menjadi inti gugatan balik yang bersangkutan. C. Tentang perselisihan mengenai pelaksanaan keputusan hakim. 2. Jika dalam tingkat pertama tidak diajukan gugatan balik, maka hal itu dapat dimungkinkan dalam tingkat banding, yaitu pasal 158 RBG menentukan A. Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan. B. Peraturan-peraturan dalam bab ini berlaku untuk gugatan balik. C. Kedua perkara diperiksa bersama-sama dan diputus dengan suatu keputusan. D. Diperbolehkan pemeriksa tingkat banding bila tuntutan dalam gugatan asal ditambah dengan nilai gugatan, baik melebihi wewenang hakim untuk memutuskan dalam tingkat akhir. Akan tetapi jika kedua perkara dipisah dan diputus sendiri-sendiri, maka harus diakui ketentuan-ketentuan biasa mengenai pemeriksaan banding. Baiklah, itu sedikit presentasi dari saya mengenai pemeriksaan gugatan di persidangan. Jika ada kesalahan baik kata ataupun perilaku, saya minta maaf, dan pada Allah lah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridho wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.